Halo Kumaha Damang Sadayana, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut 3 berita utamanya. Tak sadar kereta datang karena mendengarkan musik seorang pria di Padalarang, Bandung Barat, tewas tertabrak kereta. Terbukti melakukan pungli terkait sertifikat tanah gratis, seorang pejabat BPN ditangkap Kejaksaan Negeri Cimahi. Izin pengumpulan dana dari masyarakat dicabut Kemensos, Pemprov Jawa Barat minta operasional lembaga aksi cepat tanggap dihentikan. Kita ke informasi pertama hari ini. 3 unit rumah di Kecamatan Ciamas, Bogor terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Kelurahan Padasuka, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor. Kali ini kebakaran menghanguskan 3 unit rumah warga. Api cepat meluas ke bangunan lain karena jarak bangunan cukup berdekatan. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah. Pemadam kebakaran mengerahkan 7 unit mobil untuk memadamkan api. Namun mereka sempat terkendala lantaran akses jalan menuju titik lokasi kebakaran cukup sempit. Cuma area saja dari titik kendaraan ke TKP. Tidak bisa dilalui sama damkar, Pak? Ya, tidak bisa dilalui sama damkar. Jadi kita harus tarik selang. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini karena penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Dari awal rumah sebelah ini yang awal api kejadiannya itu ya. Tiba-tiba besar, lalu merembet ya kita panik, kita keluar semua, anak-anak kecil karena ada anak kecil 2 ya. Makanya saya suruh keluar dulu. Setelah itu udah nggak bisa apa-apa Pak, panik aja. Ada korban nggak tadi, Pak? Nggak ada Pak, alhamdulillah nggak ada korban ya. Ya mungkin. Setelah damkar berjibaku dengan api selama 2 jam, api berhasil padam. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Ya, berhati-hatilah jika berkendara sambil mendengarkan musik dengan earphone atau alat pendengar karena seorang pria di Kabupaten Bandung Barat tewas terserempet kereta api akibat tidak mendengar suara kereta saat melintas. Sungguh malang nasib pria yang merupakan warga Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Korban tewas akibat luka benturan di bagian kepala dan mengalami patah tulang di bagian kaki setelah disambar kereta api di perlintasan rel kereta api di Padalarang. Kejadian ini bermula ketika korban bernama Salman hendak buang air kecil di semak-semak dekat perlintasan kereta di Kampung Lebagede, Desa Padalarang. Korban menyeberangi rel kereta dengan kondisi alat pendengar musik yang masih menempel di telinga sehingga korban tidak mendengar suara kereta yang melintas dari arah Purwakarta menuju Bandung dan akhirnya korban terserempet kereta api. Korban pakai motor. Oh, pakai motor. Kan Terus dia langsung turun ke bawah atau gimana? di bawah mungkin nggak boleh pakai handset, pakai kedengaran. Handsetnya di video ada kelihatan apa. Oh, Tim gabungan dari polisi, TNI dan Satuan Pengamanan Stasiun evakuasi jasad korban dari pinggir rel untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Ya, 2 pedagang di Pasar Induk Modern Cikopo, Purwakarta terlibat perkelahian. Duel ini berakhir pada kematian salah satu pedagang akibat tertusuk di bagian rusuk. Perkelahian antara 2 pedagang di Pasar Induk Modern Cikopo, Kecamatan Bungur Sari, Kabupaten Purwakarta berakhir dengan kematian. Salah satu pedagang tewas akibat luka tusuk di bagian rusuk sebelah kiri. Sebelum tewas, korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun sayang nyawa korban tidak tertolong karena kehabisan darah. Perkelahian ini dipicu oleh masalah utang antara korban bernama Teddy Ginanjar dan pelaku berinisial AF. Menurut polisi, perkelahian terjadi saat korban menagih utang kepada pelaku dengan kekerasan. Utang itu si pelaku itu cukup lama juga hutangnya tidak dibayarkan, sehingga mungkin ketika ketemu papasan di pasar ya terjadi perkara tersebut. sempat berkelahi juga nggak?
Kalau untuk berkelahi, kronologis awal mungkin saya paparkan sedikit. Jadi penyebabnya kan karena hutang piutang. Ketika ketemu, si korban ini memukul terlebih dahulu sehingga ada refleks dari si pelaku untuk mengambil senjata tajam. Polisi saat ini masih memburu pelaku yang melarikan diri sambil memeriksa sejumlah saksi mata di lokasi. Syamsul Nursa melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Di saat pemerintah sedang menyosialisasikan program sertifikat tanah gratis, salah seorang pejabat Badan Pertanahan Nasional Kota Cimahi justru terjaring operasi tangkap tangan atas dugaan pungutan liar terkait pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2021. Pejabat BPN yang ditangkap oleh Kejaksaan Negeri Cimahi bernama Iwan Yustiawan. Tersangka merupakan mantan Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran Hak di BPN. Dari operasi tangkap tangan, Kajari ditemukan uang tunai Rp35.400.000. Diduga uang ini hasil pungutan liar untuk penerbitan sertifikat PTSL. Dari pemeriksaan sementara, total keseluruhan uang yang sudah diterima oleh tersangka sebesar Rp128.500.000. Tersangka kini sudah ditahan di Mapolres Cimahi dan pihak Kejari masih melakukan pengembangan kasus. Penyidikan adanya pemaksaan pembayaran pada pembuatan penerbitan PTSL tahun 2021. Itu urusan sertifikat ya Bang ya? Iya, sertifikat gratis. PTSL itu sertifikat gratis. Dulu namanya Prona, terus sempat ganti PTKL ya. Nah, sekarang PTSL. Yang diamankan uang berapa Bang? Pada saat kami melakukan ada peristiwa tertangkap tangan, ada uang kurang lebih sebesar Rp35.400.000. Artinya seharusnya pengurusan sertifikat itu gratis Bang ya? Tidak Gratis. ada pungli. Informasi lain untuk Anda, Pengadilan Negeri Ciamis memvonis 2 pengendara sepeda motor gede atau moge yang menabrak anak kembar di Pangandaran hingga tewas dengan hukuman 4 bulan penjara serta denda Rp12 juta. Sidang dengan agenda pembacaan vonis terhadap 2 terdakwa Agus Wandri dan Angga Permana digelar di Pengadilan Negeri Ciamis. Kedua terdakwa merupakan pengemudi moge yang menabrak 2 bocah kembar Hasan dan Husein di Jalan Raya Kalipucang, Pangandaran pada Maret lalu hingga tewas. Dalam persidangan yang digelar secara terpisah, kedua terdakwa divonis oleh majelis hakim 4 bulan penjara dan denda Rp12 juta. Sementara itu terhadap putusan kasus yang telah dibacakan majelis hakim, jaksa penuntut umum masih meminta pikir-pikir hingga sepekan ke depan. Karena ada masa pikir-pikir 7 hari, itu yang kami dalam 7 hari ini untuk berpikir, tetapi secara prinsip bahwa putusan itu masih memenuhi SOP yang ada pada kejaksaan. Selama persidangan, kedua terdakwa dinilai baik, sopan, dan kooperatif terhadap seluruh pertanyaan majelis hakim dan jaksa penuntut umum. Kedua terdakwa juga memberikan santunan terhadap keluarga korban. Ada perdamaian ya? Ada perdamaian tanggal 12 Maret 2022. Kemudian juga ada permohonan dari saksi korban, orang tua dari korban, yaitu untuk meringankan atau membebaskan gitu, ada itu. Kemudian juga para terdakwa sudah menyampaikan santunan kepada keluarga korban. Putusan majelis hakim dinilai terlalu ringan. Kedua terdakwa hanya menjalani hukuman 1 bulan setelah sebelumnya menjalani masa tahanan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Ciamis. Seorang remaja di Kota Bekasi dikeroyok oleh sekelompok remaja usai menonton pertandingan laga Timnas Indonesia melawan Thailand di Stadion Patriot Chandra Braga. Seorang remaja menjadi bulan-bulanan sekelompok remaja lain di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Akibat pengeroyokan, wajah dan kepala korban pun terluka. Pengeroyokan terjadi usai pertandingan laga antara Timnas U19 melawan Thailand yang berlaga di Stadion Patriot Chandra Braga. Menurut saksi mata, pengeroyokan disebabkan saling ejek antar sesama supporter. Itu orang lagi makan bakso, di situ. Nah terus dia ngomong katanya kampungan, padahal dia nggak ngomong. Nah,
cuma gara-gara beda kostum doang. Kostum langsung digituin, langsung dikeroyok di jalanan. Usai menjadi korban pengeroyokan, korban langsung diantar pulang oleh teman-temannya. Awang Darmawan melaporkan dari Kota Bekasi.